sama dengan scan. Job 75 sekian, job 76 sekian. Oke. Overhead sesungguhnya atau overhead aktual. Kalau tadi kan yang D itu kan overhead dibebankan. Sekarang yang E overhead aktual atau overhead sesungguhnya. Terdiri dari depresiasi mesin sebesar 4,9 juta, asuransi pabrik sebesar 516.000. Nah, sekarang yang F. Job 74 dan 75 sudah selesai dengan biaya produksi 74-nya sekian, 75-nya sekian. Maka total keduanya adalah 62.180. Kalau terus yang J 74 sudah diserahkan dengan harga 7.860 tapi belum dibayar. Nah, ceritanya di sini kan ada 3 pesanan, 74, 75, 76. Yang selesai dikerjakan adalah 74 dan 75 saja. 76-nya belum selesai. Tetap sampai di situ, dan ternyata yang bisa dijual atau yang sudah diserahkan si 74 saja. 75-nya belum diserahkan. Terus 74 ini ternyata diserahkannya secara utang, piutang. Jadi belum dapat uang, belum dibayar itu. Nah, dari cerita ini, dari transaksi-transaksi ini, kita masukkan pencatatan ke masing-masing kartu biaya pesanan. Sekarang teman-teman silakan buka tabel 3.3 jurnal umum di halaman 314. Di situ kan ada tanggal 1, pura-puranya transaksi 1, sediaan bahan baku pada utang usaha, mencatat pembelian bahan baku secara kredit. Transaksi 1 tadi kan gitu, membeli bahan baku secara kredit 25 juta. Jadinya sediaan bahan bakunya bertambah, utangnya juga bertambah 25 juta. Kemudian yang kedua, ada biaya overhead aktual. Biaya overhead aktual pada barang dalam proses dan sediaan bahan baku. Tadi yang B sekarang, transaksi yang B yang dipakai kan sebesar 37, tapi 31 yang langsung, 6 yang tidak langsung. 31 yang langsung, jadi overhead gini, tadi bahan baku yang langsung masuk BDP, yang tidak langsung masuk overhead aktual. Maka pada tanggal 2 yang 6.000 masuk overhead aktual, yang sisanya 31.000 masuk di BDP. BDP-nya siapa? BDP job 74, 75, 76. Oke. Jadinya di akun debit ada biaya overhead aktual, BDP 74, BDP 75, BDP 76. Debitnya sediaan bahan baku. Jadi bahan bakunya dipakai semua, 37.000 habis. Gitu ceritanya. Oh, enggak habis sih. Maksudnya dipakainya sebanyak 37.000. Mencatat pemakaian bahan baku ke masing-masing job. Oke, sekarang mengenai gaji dan upah. Gaji dan upah 27 juta tenaga langsung, 4 juta tenaga tidak langsung. Pertama, kalau gaji dan upah itu yang harus dicatat adalah pada saat terjadinya. Mencatat gaji dan upah yang terutang, yaitu gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Terjadinya utang dulu. Totalnya 31 juta pada 31 juta. Yang kedua, mencatat pendistribusiannya. Oke. Distribusiannya itu terdiri dari apa saja, seperti yang ada di gambar tadi.
Kalau yang kalau yang langsung masuk BDP, yang tidak langsung masuk overhead aktual. Overhead aktualnya 4 juta, selebihnya sisanya masuk ke BDP, barang dalam proses. Nah, ini debitnya itu. Pada kredit yaitu gaji dan upah sebesar 31 juta. Oke. Nah, setelah itu mencatat pembayaran. Kalau pembayaran berarti utang pada kas, utangnya berkurang, kasnya berkurang 31 juta secara total. Itu. Oke. Terus untuk yang 5A adalah overhead yang dibebankan. Ada di transaksi yang D. Tadi sudah kita hitung overhead yang dibebankan adalah untuk job 74 1.176, 75 10 juta sekian, dan 76 2 juta. Nah, ini masuk di debit, barang dalam proses di debit. Kreditnya adalah biaya overhead dibebankan. Oke, dibebankan. Ini keterangannya mencatat pembebanan biaya overhead ke masing-masing job. Sekarang untuk mencatat biaya overhead aktual atau yang sesungguhnya, maka biaya overhead di debit sama dengan atau kreditnya adalah akumulasi depresiasi mesin dan uang muka asuransi. Dari mana itu? Dari transaksi E. Itu sudah diketahui di situ. Terus yang 5C overhead dibebankan. Terus overhead dibebankan tadi di debit sekarang. Overhead dibebankannya 13.200. Overhead aktualnya 15.445. Dari mana 15.445? Ada yang tahu 15.445 dari mana, teman-teman? Kita mau menghapus atau kita mau menghitung semua overhead, baik yang aktual maupun yang dibebankan. Terus 2245 nya dari mana, Mbak Arianti? Gimana? Ayo. Sebelumnya kita sudah punya overhead aktual sebesar 6.000. Tanggal 2, coba dilihat tanggal 2. Ada overhead aktual 6.000. Terus tanggal 3B ada overhead aktual 4.000. Terus 5B ada overhead aktual 5.445. Jumlahnya ada berapa, teman-teman? Hmm, 6.000 ditambah 4.000 ditambah 5.445. Sebelumnya kita sudah punya overhead aktual di tanggal 2 yaitu 6.000, di tanggal 3B yaitu 4.000, di tanggal 5B 5.445. Nah, kita menjumlahkan semua overhead aktual, berarti sama dengan berapa? Iya, gitu ya, itu cara carinya. Jadi dihitung dari transaksi awal